Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas bin Malik berkata, pamanku yang bernama Anas bin An-Nadr tidak turut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah. Pamanku itu berkata, aku tidak turut serta dalam perang pertama yang disaksikan oleh Rasulullah. Demi Allah, jika Allah menghendaki aku turut serta dalam perang yang dipimpin oleh beliau, maka Allah pasti melihat apa yang akan aku perbuat. Anas bin Malik kemudian berkata, paman takut tertinggal dalam perang yang lain, maka ia turut serta Rasulullah dalam perang Uhud di tahun berikutnya. Sa'ad bin Mu'adz menyambutnya dan Anas bin An-Nadr bertanya padanya, wahai Abu Amru, kemana kamu hendak pergi? Tanpa menunggu jawaban Sa'ad, Anas bin An-Nadr berkata, aku rindu aroma surga, aku mendapati aroma itu berada di dekat Uhud. Kemudian Anas bin An-Nadr pergi berperang dan terbunuh di sana. Pada tubuhnya ditemukan 80 luka akibat pukulan, tikaman, dan lemparan. Bibiku yang bernama Ar-Rubayyi bin An-Nadr berkata, aku tidak mengenali lagi saudaraku kecuali jari-jarinya. Itu dikarenakan banyaknya luka yang diterima oleh Anas bin An-Nadr. Kemudian turunlah ayat, di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Abu Dzar Ghifari ingin sekali mengetahui macam-macam nikmat Allah agar ia bisa menjadi orang yang tangannya di atas. Oleh karena itu ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan dapat mengetahui nikmat apa saja yang telah ia miliki, hingga dia bisa mendermakan apa yang ia miliki semampunya. Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada baginda Nabi, apakah yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka? Rasulullah SAW menjawab, iman kepada Allah. Aku bertanya lagi, wahai baginda Nabi, apakah hal itu mesti disertai dengan suatu amal? Beliau menjawab, dengan memberikan sebagian apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan memberikan sebagian rezeki yang Allah telah anugerahkan kepadamu. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, seandainya dia miskin dan tidak punya apa-apa untuk disedekahkan, maka beliau menjawab, dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian aku berkata, bagaimana jika dia tidak mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Baginda menjawab, hendaknya dia menolong orang bodoh yang tidak memiliki keahlian sama sekali. Aku berkata, bagaimana jika dia tidak bisa berbuat apa-apa? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaknya ia menolong orang-orang yang teraniaya. Aku bertanya kembali, bagaimana jika ia lemah dan tidak mampu menolong orang yang teraniaya? Maka Rasulullah SAW menjawab, lakukanlah kebaikan yang bisa engkau lakukan untuk saudaramu, hindarkanlah kejahatan saudaramu dari orang lain. Kemudian aku bertanya untuk yang terakhir kalinya, wahai Rasulullah, apakah dengan melakukan hal itu bisa masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, setiap orang mukmin yang melakukan satu kebaikan itu akan menarik tangannya ke dalam surga. Hikmah dari kisah ini yang bisa kita ambil bahwasanya segala sesuatu kebaikan akan membawa kita masuk ke dalam jannah atau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.